Assalamualaikum anak solih solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 3. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca doa. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Nah, tentunya setelah kita membaca doa, bertambah pula semangat untuk belajarnya ya. Ayo belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, salah satu cara menjaga kebersihan adalah membuang sampah sesuai tempatnya. Mari kita bersama-sama membaca teks cerita berikut. Membuang sampah. Toro akan makan es krim. Toro membuka bungkus es krim. Bungkus es krim terbuat dari plastik. Toro membuang bungkus es krim ke tempat sampah berwarna biru. Di halaman sekolah terdapat 2 tempat sampah. Tempat sampah kuning bertuliskan sampah organik, tempat sampah biru bertuliskan sampah non-organik. Anak-anak, apa yang akan dimakan Toro? Iya, Toro akan makan es krim. Di manakah Toro membuang bungkus es krim? Toro membuang bungkus es krim ke tempat sampah berwarna biru. Ada berapa jenis tempat sampah di sekolah Toro? Jelaskan. Jenis tempat sampah di sekolah Toro ada 2 anak-anak, yaitu tempat sampah berwarna kuning untuk sampah organik dan tempat sampah berwarna biru untuk sampah non-organik. Jelaskan tulisan pada masing-masing tempat sampah. Sampah organik artinya sampah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah non-organik artinya sampah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Anak-anak, supaya kalian lebih paham, Ibu akan menjelaskan apa itu sampah organik dan sampah non-organik. Mohon disimak ya. Sampah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik adalah sisa makanan dan kertas. Sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah non-organik adalah plastik dan logam. Pembagian ini bertujuan agar sampah mudah didaur ulang anak-anak. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Nah, biasanya pupuk ini digunakan oleh petani untuk menyuburkan tanaman. Dan sampah non-organik bisa didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Misalnya botol bekas bisa didaur ulang menjadi tempat pensil atau vas bunga. Atau bungkus kopi bisa kita daur ulang menjadi sebuah tas. Nah, anak-anak, ternyata sampah ini bisa dimanfaatkan ya. Anak-anak, ini ada beberapa contoh jenis sampah. Ada kaleng, kaca, sisa makanan, ranting, kertas, kresek, daun, dan botol plastik. Nah, kira-kira mana di antara sampah-sampah tersebut yang termasuk sampah non-organik dan sampah organik? Yang termasuk sampah non-organik yaitu kaleng, kaca, kresek, dan botol plastik. Nah, kenapa sampah-sampah tersebut termasuk pada sampah non-organik? Karena sampah tersebut bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, sekarang apa saja yang termasuk sampah organik? Yang termasuk sampah organik yaitu sisa makanan, ranting, kertas, dan daun.
Nah, sampah-sampah tersebut termasuk sampah organik karena berasal dari makhluk hidup. Anak-anak, sekarang kita akan belajar materi gerak tari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar meniru gerakan menyapu. Kali ini, kita akan meniru gerakan mengambil sampah dan mencangkul. Nah, tarian ini disebut tari kebersihan. Gerakan pertama yaitu menirukan gerakan mengambil sampah. Gerakannya seperti ini ya anak-anak. Bagaimana caranya? Caranya yaitu bungkukkan badan sambil mengayunkan lengan. Ayunkan lengan dari kanan ke kiri. Lakukan seolah-olah sedang mengambil sampah dan membuangnya di tong sampah. Yang kedua, menirukan gerakan mencangkul sampah. Gerakannya seperti ini ya anak-anak. Caranya yaitu tirukan cara orang yang memegang cangkul. Ayunkan lengan ke atas dan gerakkan kaki kanan ke depan. Selanjutnya, ayunkan kedua lengan ke bawah ke arah kiri. Lakukan seolah-olah cangkul dihujamkan ke tanah. Nah, itu tadi ya anak-anak, materi tentang gerakan mengambil sampah dan mencangkul sampah. Masih ingatkah kalian dengan bangun datar? Bangun datar yaitu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Sekarang kita akan belajar bangun datar segi 5 dan segi 6. Bentuk bangun datar segi 5 adalah seperti ini. Dan ini adalah bentuk bangun datar segi 6. Mari kita pelajari banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut dari segi 5 dan segi 6. Anak-anak, ini adalah gambar bangun ruang segi 5 dan segi 6. Ada berapa jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya? Sekarang kita hitung terlebih dahulu sisi dari segi 5. Kira-kira ada berapa ya sisinya? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi dari segi 5 ada 5. Sekarang kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya ada 5. Dan sekarang kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya ada 5. Jadi kesimpulannya, segi 5 mempunyai sisi 5, sudut 5, dan titik sudut 5. Sekarang kita hitung sisi, sudut, dan titik sudut dari segi 6. Pertama kita hitung sisinya terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi dari segi 6 ada 6. Sekarang kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudutnya ada 6. Dan sekarang kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada 6. Jadi kesimpulannya segi 6 memiliki sisi 6, sudutnya 6, dan titik sudutnya 6. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Di sini banyak sisi ada 5, sudut 5, dan titik sudut 5. Berarti dinamakan segi 5. Yang di sebelahnya banyak sisinya 6, sudutnya 6, dan titik sudutnya 6. Berarti dinamakan segi 6. Coba perhatikan gambar nomor 1. Apakah termasuk kepada segi 5 ataukah segi 6? Ya, nomor 1 ini termasuk kepada segi 5 karena memiliki sisi, sudut, dan titik sudutnya masing-masing 5. Sekarang nomor 2, apakah termasuk kepada segi 5 ataukah segi 6?
Iya, nomor 2 ini termasuk kepada segi 5 karena sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 5. Sekarang nomor 3, apakah termasuk kepada segi 5 ataukah segi 6? Iya, betul. Nomor 3 ini termasuk kepada segi 6 karena memiliki sisi, sudut, dan titik sudutnya 6. Nomor 4, apakah termasuk kepada segi 5 ataukah segi 6? Iya, betul. Nomor 4 ini termasuk kepada segi 6 karena memiliki sisi, sudut, dan titik sudutnya 6. Terakhir, nomor 5, apakah termasuk kepada segi 5 ataukah segi 6? Iya, betul. Nomor 5 ini masuk ke segi 5 karena memiliki sisi, sudut, dan titik sudutnya 5. Sekarang kita kelompokkan bangun datar berikut ini sesuai dengan banyaknya sisi, sudut, dan titik sudutnya. Coba perhatikan gambar bangun datar nomor 1. Apakah termasuk segi 5 ataukah segi 6? Ya, betul. Gambar nomor 1 ini termasuk kepada segi 5 karena mempunyai sisi, sudut, dan titik sudutnya 5. Sekarang nomor 2. Apakah termasuk kepada segi 5 atau segi 6? Ya, betul. Nomor 2 ini termasuk kepada segi 5. Sekarang nomor 3. Bangun datar nomor 3 ini apakah termasuk kepada segi 5 ataukah segi 6? Betul, nomor 3 ini masuknya ke segi 6. Nomor 4. Apakah termasuk kepada segi 5 atau segi 6? Iya, nomor 4 ini masuknya ke segi 6 karena memiliki sisi, sudut, dan titik sudutnya 6. Dan terakhir, nomor 5, apakah termasuk kepada segi 5 atau segi 6? Iya, betul. Gambar nomor 5 ini masuk ke segi 5 karena memiliki sisi, sudut, dan titik sudutnya 5. Nah, itu tadi tentang bangun datar dari segi 5 dan segi 6. Anak-anak, untuk tugas hari ini mengerjakan buku paket halaman 54 menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Halaman 55 ayo mencari tahu. Halaman 56 ayo lakukan. Dan terakhir halaman 58 ayo berlatih. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan dan biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.